Hari ini 25 Maret 2025. Ya, Garuda calling pas banget di hari ini. Dan kita kembali melihat yang namanya XAUUSD. Seperti yang saya ucapkan kemarin teman-teman, bahwa pembentukannya akan membentuk sebuah base, dan base-nya benar-benar terbentuk. Dan saat ini base-nya sangat amat menarik. Saya akan hapus dulu beberapa level-level yang di atas dan di bawah ini, biar teman-teman bisa ngeliat lebih nyaman. So misalkan lihat di sini up, dia drop dan ketahan within this level. Kalau misalnya kita perhatikan, dia nge-retest area yang sama terus ya teman-teman sekalian ya. Kalian bisa perhatikan itu bersama-sama. So within this one, dia selalu nge-retest hal yang sama. Up, retest, nge-retest ini, nge-retest ini. Dia nge-sweep hanya taking the liquidity. Dan nampaknya ini level yang menarik banget. Kenapa? Karena dia nggak breakout dan terus menerus berada di atasnya. Saya akan pakai catatan harga. Kita akan confirm untuk previous daily low dan previous daily high-nya. Untuk previous daily low kita tahu harganya ada sampai di 3002 ya teman-teman sekalian. Kan kemarin pergerakannya lumayan signifikan. Jadi dia sampai 3002. Dan kalau misalnya kita ngomongin si previous daily high-nya lumayan tinggi, ada di 3033. Jadi kalau kita ngomongin 3033, ini adalah previous daily low dan previous daily high-nya. Kalau kalian lihat candlestick saat ini masih dalam inner liquidity, yaitu bergerak di dalamnya aja. Sama seperti candlestick kemarin, bergerak di dalamnya aja. Tapi kita bisa perhatikan bahwa adanya pembentukan saat ini menunjukkan pergerakan dari XAUUSD masih akan sideways. Beberapa news yang cukup menarik untuk diperhatikan nanti tanggal 27 itu GDP growth rate, dan nanti tanggal 28 itu core PCE price index. Ya, ini adalah beberapa news yang sangat amat penting dan perlu kalian perhatikan seandainya kalian mau memanfaatkannya dalam trading yang dijalankan. Untuk sekarang ini pembentukannya base, sama seperti kemarin, menarik untuk buy dan menarik juga untuk nge-sell di XAUUSD. Nah, kita ke Wanda kita ngomongin di H4 kita naked chart. Within this naked chart teman-teman bisa perhatikan ya bahwa base rally naik dan selalu membentuk yang kemarin saya bilang adalah lower high, lower high, lower high, lower high, lower high, lower low, lower low. Artinya apa? Ya sudah mulai masuk adanya downtrend. Tapi minor tuh kenapa minor ya? Jelas kalau kalian lihatnya sebatas di sini downtrend. Tapi kalau kalian lihat secara jangka panjang ya tentu ini sudah uptrend yang sangat amat signifikan. Jadi wajar nggak nih pembentukannya terjadi? Jawabannya wajar. Dan yang sekarang kita perhatikan adalah apakah ada kemungkinan dia mengalami penurunan lanjutan untuk makan di 2980-an ini, atau dia tidak? Malah dia akan lanjut bullish lagi. Jadi ini flag pattern, go for another bullish momentum. So kita ngomongin dia satu, tempat kita akan melaksanakan trade-nya. Beberapa key level akan saya hapus. Ini key level yang saya patok semalam, jadi saya hapus dulu biar tidak terlalu pusing. Hapus. Yang bawahnya ini hapus dulu. Ini juga dihapus biar nanti kita sama-sama lihat. Nah, yang atas, paling atas sama yang di bawahnya nggak usah lah, kita masih bisa perhatikan. So this is the level. Teman-teman bisa perhatikan semua ya bahwa ini adalah level penting dari XAUUSD, dan kalau misalkan lihat kan tentu ini mengalami penurunan yang signifikan. So kita ngomongin dari kotak yang ini dulu teman-teman. This is the sideways, right? Ini adalah sideways-nya. Karena selama dia nggak breakout ya masih di sini-sini aja. Dan kalau misalnya teman-teman perhatikan, ya kita ganti jadi garis, maka kalian bisa ngeliat base yang sama within this level. See? Ini adalah base yang sama, yang nahan, yang tidak memberikan perubahan pada XAUUSD. Saya akan taruh paling bawah 3006 sampai 3008 supposedly. Jadi 3006, 3008 ini adalah level yang menarik, itu satu dulu ya. Lalu di mana lagi? Nah, sekarang kita ngelihat teman-teman, di sini kan dropnya signifikan, ini juga sama. Dia waktu drop dalam bawah seperti ini, dia di close lagi, fair value gapnya kan di close. Ini kan waktu Jumat kemarin. Fair value gapnya di close, dan pembukaan Senin ya pergerakannya hanya di situ-situ saja. So kalau misalnya kita ambil Fibo retracement from this one to below level, maka kita dapat 618-nya dan di 79-nya. 618 itu ada di 3021. Ini saya arahin 3021, dan 79-nya ada di 3026. Ini saya naikkan lagi. Nah, 3026. Ini saya hapus. Maka kita bisa ngeliat beberapa level yang lumayan menarik. Level sell pertama saya ini 3026 ini sebenarnya saya abaikan aja. Saya kasih warna yang lain. Kayaknya kita harus ada tambahan satu warna lagi, hijau kayaknya. Hijau itu sebagai price alert, biru sebagai area yang kita entry, merah itu sebagai scalping. Kalau kita lihat di sini, tentu area sell paling dekat adalah 3021, 3023.
Ini adalah sell paling dekat selama 3021 nggak di breakout dia 1, dan 3030 3032 selama 3030 nggak di breakout dia 1. Dua zona ini adalah zona high risk. 3026 ini saya zona alert aja. Jadi apakah bisa dimanfaatkan untuk sell? Bisa, tapi nanti harus lihat dulu dari momentum yang ada. Nggak bisa kita pakai patokan breakout dan tidak breakoutnya. Itu dulu. Untuk zona buy paling dekat adalah 3008 3006 selama 3008 nggak breakout dia 1, 3001 2999 selama 3001 nggak di breakout di H1, dan untuk medium risknya 2985 2983. Ini zona 2985 2983 ini zona kemarin medium risknya. Sell medium risk 3053 3051 ya. Sekarang kalian bisa perhatikan ya, di sini drop signifikan, up, drop lagi, bergerak di dalam pembentukan yang ada di sini. Is there any possibilities? Apakah dia bisa melanjutkan bullish momentumnya? Contoh drop gini, lalu nanti dia break within this level. Jadi dia confirm atau tidaknya itu kita perlu menunggu. Kalau usah kita tarik untuk garisnya, ini adalah pembentukan yang terjadi kan. Kalau usah teman-teman perhatikan. Jadi up, drop di sini. Kalau misalnya dia harus nge-retest, ini maksud tadi saya bilang 3026. Jadi kita perlu lihat dulu nih 3026 ini bisa kita abuse atau enggak. Kenapa? Karena kalau misalnya bisa di abuse, itu nanti kita bisa adjust dengan momentum yang ada. Oke. Nah sekarang kita akan turunkan ke lower time frame. Jadi kita ngelihat apakah there's a possibilities untuk makan atau entry lanjutan. Sebenarnya ini areanya lagi ketahan aja teman-teman di level. Ini masih ketahan nih. Dia nggak breakout. Dia drop, nge-retest sekali nggak break, drop, nge-retest lagi nggak break, nge-retest lagi nggak break. Jadi kalau misalnya ini breakout sebenarnya bisa break yang signifikan sih. Jadi with this one ini 3015 3014 sebenarnya 3015 aja di sini. 3015 3014. Nah, kenapa saya bilang this is actually a significant place? Karena kalau misalnya dia berhasil break, tentu breaknya akan signifikan teman-teman. Dia bisa dorong lebih atas lagi dibanding yang ada sekarang. Makanya saya anggap ini bisa nggak kalau misalnya dijadikan area sell high risk. It's actually possible. Tapi better juga kalau misalnya nanti dia berhasil break, ini saya tukar aja jadi buy continuation after dia breakout. Jadi kalian bisa manfaatkan ini buy continuation, tapi untuk scalpingan juga seandainya dia berhasil break sampai 3015. Jadi atas bawah sama aja. Karena ini level yang cukup menarik. Selebihnya sih masih sama ya teman-teman ya, nggak ada perubahan. Kalau misalnya kita ngeliat di sini, beberapa key levelnya juga sebenarnya tertahan di area yang sama, dan sebenarnya juga kita bisa still waiting ya, masih bisa menunggu untuk level-level yang ada. Jadi saya akan rangkum sekali lagi ke teman-teman sekalian. Area sell 3021 3023 selama 3021 nggak breakout dia 1, 3030 3032 selama 3030 nggak di breakout dia 1. Medium risknya 3051 3053. Buy high risk 3008 3006 selama 3008 nggak breakout dia 1, 3001 2999 selama 3001 tidak di breakout di H1. Untuk area medium risk normal 2985 2983 ya. Ini 3015 3014 kalian pantau aja dalam lower time frame. Ini posisi bakal break sih. Jadi buy continuation sebenarnya lebih better karena potensial dia bisa makan sampai setinggi ini 3020-an. Cuman karena ini masih jam setengah 11, jadi be careful juga, siapa tahu nanti dia ternyata fake breakout. Jadi teman-teman lihat aja di lower time frame, either kalian bisa manfaatkan kalau dia berhasil break buy continuation, nggak apa-apa kalian buy high di 3016 pun juga nggak masalah untuk carian scalping. Ataupun kalau misalnya dia nggak berhasil break, dia misalnya drop kembali, nanti dia nge-retest, itu kalian bisa masuk untuk nge-sell karena both of them sama-sama scalping, jadi bisa dimanfaatkan bolak-balik ya. Untuk teman-teman grow count, nothing to be worry about karena saya pasti akan selalu share hasil mappingan ini di dalam grup. Untuk teman-teman yang publik, kalian nanti bisa dapatkan videonya, nonton di YouTube-nya lagi aja ya. Oke, kalau begitu sekian dari saya. Jadikan mapping ini sebatas sebagai referensi, sesuaikan lagi dengan trading plan yang kalian jalankan.